Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum kita bahas tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini Scorpio, kita nggak bicara tentang Scorpio di hidup kamu, sosok seseorang, tapi ini temanya investigate. Ya, aku mendapat pesannya gini, pertama, em, kalau ada suatu hal yang bikin kamu penasaran, kamu ingin mengerti, kamu cari tahu secara mendalam, gitu, pelajari dengan serius, dan itu akan apa ya, menambahkan warna di dunia kamu gitu. Terus juga yang kedua, tentang situasi atau orang-orang tertentu gitu. Em, untuk kamu benar-benar melihat apa ya, keseluruhan dari situasi ini atau orang ini gitu. Kamu cari tahu secara mendalam gitu. Mungkin ini hubungannya dengan kerjaan, dengan bisnis atau konteks romantis gitu. Yang jelas ada tema kamu perlu mengerti, mengetahui secara mendalam. Terus juga tentang ini berhubungan dengan informasi yang kamu terima dalam konteks berita, kebenaran gitu, informasi-informasi yang beredar di internet gitu. Jangan langsung percaya, jangan langsung kamu telan mentah-mentah aja, tapi ada rasa ingin tahu, rasa penasaran, mempertanyakan gitu, apakah itu beneran fakta yang beneran gitu. Walaupun itu datang dari sumber-sumber yang dalam tanda petik ya, sumber-sumber yang dalam tanda petik kesannya beneran gitu, kesannya valid, belum tentu loh. Ya ada rasa kritisnya gitu. Karena ini muncul di reading kamu. Ketika kartu ini ya, Scorpio ini kata kuncinya investigasi, di situ kamu perlu ada rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin memahami secara mendalam, dan ada rasa kritisnya, kayak mempertanyakan gitu ya. Dan ini berlaku tadi ya tentang aspek-aspek yang udah aku sebutin. Nah sekarang kita bahas tarotnya. Mungkin ya untuk sebagian ada hubungannya dengan orang-orang tertentu. Entahlah kayak intuisi kamu bilang ada yang gak pas nih dengan orang ini. Tuh. Makanya kamu perlu investigasi lebih lanjut dengan King of Cups. Karena gini ya, mungkin aku pernah bilang tentang sisi baik dan sisi gelapnya King of Cups gitu. Ketika dia baik, ini adalah orang intuitif, dia bisa mengelola perasaannya dengan baik, dia merawat, tahu merawat tanpa apa ya, menghabiskan energinya gitu, dia juga ingat untuk merawat dirinya. Tapi ketika keluar sisi negatifnya, dia bisa manipulatif, dia bisa nggak stabil emosinya, dia apa ya, karena dia udah di posisi King of Cups, dia tahu gitu gimana main ke emosi orang. Nah, ini temanya King of Cups. Tahu skenario lainnya adalah ini perjalanan kamu untuk bisa berada di energi King of Cups. Harapannya di energi yang baiknya gitu. Bisa mengelola diri, mengelola emosi dengan baik. Kamu tahu memang ada orang-orang yang perlu dibantu, dirawat, tapi kamu juga nggak mengabaikan diri kamu juga perlu dirawat. Seperti itu. Nah, posisi blessing, aspek positif dari reading kamu, Six of Wands, mungkin ada perayaan, mungkin ada pencapaian, kayak kamu baru achieve sesuatu gitu ya, entahlah naik jabatan, entahlah lulus kuliah, entahlah kamu menang lomba apa, menang kompetisi apa, kayak kamu berada di pusat perhatian itu juga bisa dilihat sebagai sosok role model, dilihat sisi baiknya kamu, karena si King, sorry, Six of Wands-nya ada di posisi yang positif ya, posisi yang blessing, kayak kamu juga bisa dilihat kayak, oh nih orang punya skill nih, oh nih orang punya value, dijadikan role model, dilihat gitu ya, dilihat untuk kualitas-kualitas baik. Sejauh ini sih aku nggak melihat indikasi hubungan romantis ya, tapi juga nggak menutup kemungkinan kamu diperhatikan karena ada yang tertarik sama kamu gitu ya, kepribadian kamu kayak, oh ini orang menarik, ya diperhatikan gimana approach-nya itu juga bisa gitu. Yang jelas ada yang memperhatikan untuk kualitas-kualitas baik dalam diri kamu. Skenario lainnya adalah kayak ada pencapaian, ada momen perayaan juga buat kamu. Nah, di posisi tantangan, sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Kalau sesuatu hal udah terasa mentok, kalau udah terasa buntu, atau kayak, oh cuman ada rasa sakit aja ya. Nah ini sebuah pertanyaan buat kamu. Apakah kamu masih mau ada di situ? Skenario lainnya adalah ketika ada hal-hal yang terasa berat, itu kamu merasa hilang harapan. Nah, Ten of Swords ini sebagai pengingat. Kalau gelap nggak selamanya gelap ya. Kalau di kartu klasik ada secercah cahaya yang menandakan semacam
malam perlahan-lahan berganti menjadi pagi gitu. Yang gelap, ingat nggak selamanya gelap ya. Dan juga aku merasa hal-hal yang disembunyikan juga nggak akan lama-lama bisa disembunyikan sih. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin nanti baru kelihatan ya, mungkin sekitaran nonton reading ini atau kayak nggak lama setelah nonton reading ini. Karena di sini tadi ada kartu ya tentang investigasi untuk kamu kritis, kamu cari tahu. Kamu mungkin akan menemukan hal-hal yang kamu baru lihat dan itu mungkin ngagetin, tapi itu jadi suatu informasi baru untuk kamu kayak jadi bahan pertimbangan untuk sesuatu hal gitu. Nah, yang berikutnya temperance, moderasi, keseimbangan, praktikal boleh, optimis boleh, tapi juga gini, perhatikan keseimbangan itu. Optimisme tanpa langkah-langkah praktikal, tanpa aplikasi nyata, gak bagus. Terlalu praktikal kayak tidak punya harapan, terlalu melihat apa yang di depan mata, tidak bisa berpikir atau melihat lebih jauh dari apa yang ada di depan mata, itu juga gak bagus. Bikin kamu jadi bisa kayak kecenderungannya jadi pesimis gitu. Nah ini sebuah pengingat. Terus, ya gini, intervensi semesta selalu ada gitu. Untuk membuka jalan buat kamu, untuk nunjukin hal-hal yang perlu kamu lihat gitu. Momen keajaiban juga selalu ada. Cuman gimana, tadi aku bilang kalau terlalu praktikal, bisa jadi momen keajaiban itu lolos dari pandangan kamu karena kamu gak punya konsep tentang yang namanya keajaiban, tentang optimisme, tentang harapan gitu. Tentang hal-hal baik muncul dengan cara yang tak terduga. Kayak gitu ya. Terus di waktu yang akan datang, Queen of Pentacles, ini berbicara upgrade dengan keuangan, dengan dunia Pentacles, pekerjaan, bisnis, keuangan, keberlimpahan juga bisa gitu. Ini berbicara fondasi, stabilitas juga bisa. Ini juga bisa berbicara tentang sosok seseorang, entahlah ini proses kamu untuk sampai di Queen of Pentacles, mungkin juga ada orang yang di sekitar kamu dengan energi Queen of Pentacles gitu. Seperti apa nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya. Nih, tadi aku bilang tentang ini ya, investigasi ini, kayak aku melihat ini waktunya kamu pelan-pelan, bukan waktunya untuk satset, gerabak-gerubuk, gegabah, cepat-cepat. Ya, karena tuh of sort di sini melihat, membuat pilihan dan melangkah dengan hati-hati. Gitu. Khusus di deck ini ya. Kalau aku pakai deck lain, artinya bakal beda gitu. Tapi di deck ini kayak sebuah pengingat ya sekitaran nonton reading ini pelan-pelan dikumpulkan dulu faktanya, baru kamu kalau melakukan sesuatu sudah dengan fakta-fakta dan informasi yang terkumpul sebaik mungkin. Gitu. Jadi kayak ada perlu kehati-hatian, entahlah tentang sosok seseorang ya tadi dengan energi King of Cups. Atau mungkin kamu gitu, dengan kondisi tertentu kadang emosi kita berfluktuasi. Kadang ketika emosi kita berfluktuasi, kita gegabah gitu. Kita bertindak dari emosi kita. Ketika kita bertindak dari emosi kita, bisa jadi ya, ada hal-hal yang kita sesalin gitu. Nah ini sebuah pengingat aja ya. Terus, Magician, kamu manifest ini ya. Itu atau ada sesuatu yang kamu manifest. Misalnya pencapaian itu kamu manifest. Kesuksesan itu kamu manifest. Kayak kamu ada hal yang ingin kamu wujudkan, kamu lihat terwujud sekitaran kamu nonton reading ini. Pencapaian itu, kesuksesan itu, kayak suara kamu didengar, kamu dilihat orang untuk kualitas-kualitas baik kamu. Kayak itu aku melihat ada hal-hal tertentu yang kamu inginkan terwujud ya. Sekitaran kamu nonton reading ini. Terus tantangannya Knight of Swords. Aku cuma bilang ini penekanannya ya ketika ada emosi tertentu kita bisa bertindak gegabah. Contohnya gini, ketika emosi sangat tinggi, misalnya lagi marah banget, sedih banget, atau seneng banget pun,
kita juga bisa melakukan ketika sangat senang pun, kita juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita sesali. Nah, ini penekanan aja ya, karena ini posisinya di tantangan, jadi kamu perlu hati-hati gitu, gitu ya. Ketika ada suatu situasi dan itu cukup bikin emosi kamu kayak cukup signifikan ngaruhnya di emosi ya. Nah, pelan-pelan, hati-hati, injek rem dulu. Pesannya, advice-nya buat kamu. Queen of Pentacles. Di sini juga ada Queen of Pentacles. Itu signifikan banget. Fondasi penting, stabilitas penting, praktikal penting. Tapi ingat, jangan sampai itu kayak menutup jalan kamu untuk melihat keajaiban. Seperti itu ya, karena Temperance ini selalu mengingatkan aku pertama dengan keajaiban, kedua dengan intervensi semesta gitu. Intervensi Tuhan atau Allah atau apapun yang sesuai dengan keyakinan kamu. Itu ya. Jadi kayak aku merasa kayak ada gini, ada yang sangat di antara penonton aku ada yang sangat praktikal, ada juga yang sangat optimisme, sangat percaya keajaiban tapi lupa napak di bumi. Ada yang sangat praktikal, dia lupa berimajinasi, dia lupa caranya untuk optimis, dia lupa bahwa keajaiban itu ada. Bahwa intervensi semesta itu ada. Terus Two of Cups mengkonfirmasi Queen of Pentacles. Bisa jadi ya. Ini tentang sosok seseorang yang berhubungan dengan konteks romantis. Kayak gini, ibaratnya mungkin kamu mencari kualitas tertentu dalam diri seseorang. Entahlah dia punya karir oke, kepribadian oke, orang yang stabil bisa dipegang gitu. Kamu melihat sosok orang ini, gitu ya. Atau skenario lainnya adalah ketika kamu mau mencapai titik di mana kamu jadi individu yang stabil, orang yang punya fondasi, orang yang keuangannya oke, dunia pentacles-nya oke. Aku melihat kayak hal itu terwujud gitu. Hal itu bisa kamu lihat di dunia realita kamu. Nah, sebagai penutup, communication is key. Komunikasi adalah kunci. New Moon in Gemini. Kayak komunikasi itu perlu, mungkin ya, kayak ada hal-hal yang belum diomongin, atau tadi, balik lagi, soal emosi. Ketika ada sesuatu hal yang perlu dibahas, tapi kondisi emosi lagi nggak oke, kalau perlu break, kalau perlu tarik diri dulu, menenangkan diri dulu, lakukan. Daripada komunikasi dengan faktor emosi di situ itu nggak akan efektif menurut aku, gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan sekitaran kamu nonton reading ini. Ya, aku rasa segitu dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.